Para penonton, media Iran saat ini mengonfirmasi bahwa unit khusus dari tentara Iran berhasil menangkap pilot Israel setelah pesawatnya ditembak jatuh di barat negara itu. Para penonton, media Iran saat ini mengonfirmasi bahwa unit khusus dari tentara Iran berhasil menangkap pilot Israel setelah pesawatnya ditembak jatuh di barat negara itu. Dan menurut informasi yang beredar, pilot melompat dengan parasut segera setelah pesawat terkena, namun dia tidak dapat menjauh-jauh dari lokasi jatuhnya. Dan dalam waktu singkat, pasukan khusus mengepung seluruh area sebelum berhasil menangkap dan menahannya hidup-hidup. Sekarang kita akan mengikuti wawancara ini dengan pilot yang menjadi tawanan oleh tentara Iran, dan kita akan menyaksikan pengakuan yang sangat berbahaya yang dia sampaikan kepada kita. Saya tahu betul bahwa semua yang terjadi pada saya adalah karena serangan saya di Gaza. Kutukan ini tidak akan meninggalkan saya seumur hidup. Nama saya Eyal Ben David. Saya adalah pilot di Angkatan Udara Israel dan telah menerbangkan pesawat F-35 selama beberapa tahun. Saya tidak pernah membayangkan suatu hari saya akan duduk di tempat ini. Saya berbicara dengan cara ini tentang apa yang terjadi malam itu. Jika saya tidak mengalami sendiri apa yang terjadi, dan jika saya bukan orang yang berada di dalam kokpit, mungkin saya juga akan mengira bahwa cerita ini hanyalah rumor perang yang menyebar dengan cepat lalu menghilang. Tetapi kenyataannya adalah apa yang terjadi benar-benar nyata dan mengejutkan bahkan bagi saya, melampaui semua yang kami anggap mungkin. Malam itu, kami menerima perintah lepas landas seperti misi militer lainnya. Ini bukan pertama kalinya saya terbang dalam misi sensitif atau rumit. Sebaliknya, saya telah berpartisipasi dalam beberapa operasi selama tahun-tahun terakhir, beberapa di atas Gaza dan beberapa di wilayah lain di Timur Tengah. Pelatihan yang kami terima selalu menegaskan kepada kami bahwa pesawat F-35 memberi kami keunggulan besar di udara. Mereka mengatakan itu adalah pesawat siluman generasi kelima yang dirancang khusus untuk menghindari radar konvensional dan bahwa pesawat itu dapat masuk ke dalam hampir semua negara tanpa terdeteksi. Saya mempercayainya, bahkan saya merasa sangat percaya diri setiap kali duduk di dalam kokpit. Saya pikir bahwa pengawal revolusi Iran lemah dan tidak memiliki senjata yang bisa menjatuhkan kami. Saya lepas landas malam itu dan langit gelap serta cuaca relatif stabil. Segala sesuatu pada awalnya tampak benar-benar normal. Sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Layar menampilkan data yang biasa dan radar tidak menunjukkan ancaman langsung. Saya terbang pada ketinggian yang telah ditentukan dan mengikuti jalur yang telah ditetapkan sebelum lepas landas. Namun, setelah beberapa menit, saya mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di layar peringatan muncul sinyal-sinyal yang tidak saya harapkan untuk melihatnya secepat itu. Pada awalnya, saya pikir itu hanya gangguan atau kerusakan sementara pada sistem elektronik, karena hal-hal seperti ini bisa terjadi kadang-kadang. Tapi setelah beberapa detik, saya menyadari bahwa situasinya benar-benar berbeda. Ada deteksi nyata, pertahanan udara sedang mengikuti pesawat. Pada saat itu, serangkaian peringatan mulai muncul di depan saya dengan cepat. Saya mencoba mengubah sedikit jalur dan menurunkan ketinggian, lalu menaikkannya lagi untuk mencoba mengurangi kemungkinan pelacakan. Namun, sinyal-sinyal tersebut terus berlanjut bahkan menjadi lebih jelas. Kemudian muncul peringatan paling berbahaya di layar pesawat. Setiap pilot tahu momen ini dengan baik, tetapi tidak ada yang ingin mengalaminya secara nyata. Waktu pada saat-saat itu terasa aneh. Anda merasa setiap detik lebih lama dari biasanya. Saya mencoba melakukan manuver cepat dan mengubah arah serta ketinggian dalam upaya untuk menghindari pelacakan. Tapi hanya beberapa saat kemudian terjadi benturan. Itu bukan ledakan penuh yang menghancurkan pesawat seketika, tetapi cukup kuat untuk mengubah segalanya. Rudal itu mengenai sayap pesawat dan saya segera merasakan getaran hebat di struktur pesawat. Pesawat mulai kehilangan keseimbangannya secara bertahap. Saya mencoba mengendalikannya sebisa mungkin. Sistem elektronik berusaha membantu mengembalikan stabilitas, tapi saya tahu bahwa situasinya memburuk dengan cepat. Indikator di depan saya menunjukkan bahwa pesawat tidak akan bisa terus terbang untuk waktu yang lama. Pada saat itu saya menyadari kebenaran yang setiap pilot coba tunda selama mungkin. Tidak ada pilihan lain. Saya harus melompat. Saya menarik tuas pelontar. Dalam sekejap saya keluar dari kokpit dengan kekuatan besar.
Saya merasakan angin berhembus di sekeliling saya. Kemudian kursi terpisah dan parasut terbuka di atas saya. Selama beberapa detik yang panjang, saya hanya mencoba memahami apa yang terjadi. Saya masih hidup. Tetapi ketika saya melihat ke bawah, saya menyadari bahwa masalahnya belum berakhir. Angin mendorong saya ke arah yang tidak saya inginkan. Alih-alih terbawa jauh dari area tersebut, seperti yang biasanya terjadi dalam situasi seperti ini, saya mulai memperhatikan bahwa saya bergerak lebih ke dalam. Saya mencoba sebisa mungkin untuk mengubah arah parasut, tetapi kontrol di udara terbatas, terutama ketika angin kencang. Setiap menit di udara terasa berat. Saya melihat tanah semakin mendekat dan hanya memikirkan satu kemungkinan, bahwa saya mungkin mendarat di dalam wilayah Iran. Dan ketika saya semakin dekat dengan tanah, saya memastikan hal itu. Akhirnya saya mendarat dan mencoba bergerak cepat menjauh dari tempat jatuh. Pelatihan militer selalu mengatakan bahwa pilot harus segera menjauh dan mencoba bersembunyi sampai tim penyelamat tiba. Tapi saya tidak sendirian di sana. Hanya beberapa menit berlalu sampai saya mulai mendengar suara kendaraan mendekat. Kemudian saya melihat kalian mendekat. Unit militer Iran tiba di lokasi dengan sangat cepat seolah-olah mereka sudah tahu hampir di mana saya akan mendarat. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Saya lelah, terkejut, dan masih di bawah pengaruh apa yang terjadi di udara beberapa menit yang lalu. Para tentara mengarahkan senjata mereka ke arah saya dan meminta saya untuk tetap di tempat. Saya mengangkat tangan. Saya tidak melawan. Pada saat itu, saya menyadari sesuatu yang penting. Saya bukan lagi seorang pilot di langit. Saya telah menjadi tawanan di tanah dan saya tahu betul bahwa ini bukan hanya tentang saya sebagai individu. Pilot yang menerbangkan pesawat seperti F-35 tidak hanya membawa baju terbang atau helm canggih. Pilot membawa informasi, detail, pengalaman tentang operasi dan sistem serta sifat misi yang dilaksanakan di wilayah tersebut. Dan saya tahu bahwa hal-hal ini penting. Saya tahu setiap pertanyaan yang akan diajukan. Bagaimana saya lepas landas? Dari pangkalan mana? Apa sifat misinya? Dan mengapa Anda berada di daerah itu tepatnya malam itu? Dan memang sekarang Anda menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya. Sekarang saat saya berbicara tentang momen-momen itu, saya menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah sekadar insiden militer biasa. Itu adalah peristiwa yang lebih besar dari itu. Momen yang bisa mengubah banyak perhitungan. Dan kadang-kadang ketika saya kembali dengan ingatan ke momen itu di langit, momen melompat dari pesawat, saya hanya memikirkan satu hal, seandainya angin mendorong parasut ke arah lain. Seandainya saya terbawa beberapa kilometer saja ke arah negara-negara Teluk, saya mungkin sekarang mengenakan medali di dada saya daripada menjadi tawanan di tangan Anda. Mungkin seluruh ceritanya akan berbeda, tapi itu tidak terjadi. Itulah sebabnya saya di sini sekarang menceritakan apa yang terjadi malam itu.